Adik-adik Sobat Roja Ceria, kini saatnya adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan berbagai segmen yang menarik. Baba, bahasa Arab buat anak. Kreasi, kreativitas anak muslim. Enak, ensiklopedia anak. Sapari, salam sapa anak negeri. Nam, nasihat anak muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Masih bersama kita kali ini. Iya, keindahan alam. Masya Allah. Dan kembali kita mau menyapa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari dan Kak Abu Lukman di acara kita. Masih Kak Ari. Iya. Roja Ceria, Cerita indah anak-anak. Senang sekali Kak Ari dan Kak Abu Lukman dapat berjumpa kembali dengan adik-adik. betul sekali. Dan dalam format acara yang baru, Wow. yang lebih menarik, Wow. lebih mempesona, Masya Allah. dan tentu saja lebih ceria. Iya. Seperti payungnya Kak Ari nih, Nih. lebih ceria adik-adik. Berwarna-warni. Betul sekali. Tentunya acara kita akan membuat adik-adik semakin informatif, ya, semakin nyaman, ceria dan bahagia. iya. Nikmati. Iya, Kak Abu Lukman. Ada beberapa segmen yang baru Kak Ari. Apa itu Kak Abu Lukman? Yang pertama masih tetap ada kita Baba. Oh, yang lama tidak ditinggalkan ya. Anak. Baba. Tapi ada yang baru lagi yang kedua nih Kak Apa Ari. ini? Yaitu kreasi, Kreasi. kreativitas anak muslim. Masya Allah, berarti ini lebih nanti berwarna Kak Ari. lebih kreatif lagi. Betul. Banyak hal-hal yang disampaikan pada adik-adik. Seputar sains dan lain sebagainya. Ceria dan Waduh. banyak sekali Kak Ari. Adik-adik seneng ini Kak Abu Lukman. tentu saja. Paling ditunggu nih. Betul sekali. Dan Iya. masih ada segmen yang lain. Oh, yang lama diganti dengan yang baru ini apa ini? Iya, ada segmen yang menarik, yang enak Kak Ari. Enak. Yang enak. Makanan. Oh, tapi bukan cuma sekedar makanan adik-adik. Apa itu adik-adik? Yang jelas enak. Ensiklopedia Anak Muslim. Dan adik-adik di ensiklopedia anak muslim Iya. bukan cuma mengenal makanan-makanan yang Enggak sehat dan seperti bergizi. dulu ya. Informasi lain juga. adik-adik bisa mengenal tentang hewan-hewan, Mm. tumbuhan-tumbuhan, pokoknya banyak hal. Ensiklopedia pokoknya. Masya Allah, komplit adik-adik ini. Enak sekali Ya. pokoknya. Kemudian masih ada segmen yang lain, masih Yang ada lain itu Sapari. Tapi kali ini adik-adik, berbeda kali. di Sapari kali ini adik-adik bebas mengirimkan apa saja. Yang penting kreatif, seperti membaca doa-doa. Oh, bukan cuma salam-salam Iya, aja. boleh nanti siapa yang membaca hafalan Al-Qur'annya. Tahfidzul iya. Quran, bisa. Terus apa lagi Kari? Ya, salam Kegiatan di sapa. sekolah boleh Kegiatan di sekolah boleh dikirim. Wah, Yang penting sapari positif nih. ya, Kak Lukman ya. Pokoknya sapari, Mm. berkeliling-keliling, bersapari. Tuh. Salam sapa anak negeri. Nah, kalau yang terakhir juga baru nih. Yang terakhir juga ada baru, Apa itu, Kak? yaitu apa ya? 6. 6. Bukan. Oh, 6. Oh, 6. Nasihat anak muslim. Jadi banyak sekali nih sekarang Iya. segmen-segmen yang menarik Masya yang adik-adik Allah. bisa nikmati. Coba adik simak yang satu ini. Nah, Satu dulu ini simak. yang ini dulu. Yang ini dulu. Biar adik-adik pintar bahasa Arab kan? Oh iya. Ayo. Baba, bahasa Arab buat anak. Baba, bahasa Arab buat anak. Assalamualaikum Sobat Ceria. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Sobat Ceria, tibalah kita di sesi yang baru. Setelah Baba kosakata dan Baba menyusun kata, inilah saatnya kita belajar percakapan dalam bahasa Arab. Dalam pelajaran Baba Percakapan. Siap-siap ya. Episode 1. At-tahiyyatu wat ta'arufu. Edisi salam dan perkenalan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ismi Hanifun. Masmuka? Ismi Yusufu. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Ismi Hanifun. Masmuka? Ismi Hanifun. Masmuka? Nama saya Hanif. Siapa namamu? Ismi Yusufu. Ismi Yusufu. Nama saya Yusuf. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Alhamdulillah, baik. Dan kamu? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ismi Hanifun. Masmuka? Ismi Yusufu. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bagaimana sobat ceria? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ismi Hanifun. Masmuka? Ismi Yusufu. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Ismi Hanifun. Masmuka? Ismi Hanifun. Masmuka? Nama saya Hanif. Siapa namamu? Ismi Yusufu. Ismi Yusufu. Nama saya Yusuf. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Alhamdulillah, baik. Dan kamu? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ismi Hanifun. Masmuka? Ismi Yusufu. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bagaimana sobat ceria? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah pelajaran kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba Bahasa Arab buat Anak. Syukron. Ila liqa. Baba Bahasa Arab buat Anak. Doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah,
Aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya Baba, bahasa Arab buat anak. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Kreasi, kreativitas anak muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya dari kalender bekas ini ya. Kali ini Kak Adi akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami, yaitu membuat burung. Nah, adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kak Imron tunggu ya, insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak, ensiklopedi anak. Sobat Ceria, di ensiklopedi anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Safari, salam sapa anak negeri. أهلا وسهلا بكم في جامع المبارك جامع عائشة الراجحي. اسمي عبد العزيز سانوسي. أنا أدرس في مدرسة دار الفائزين الخيرية تحت إشراف مدرسة دار الحديث الخيرية. Ya ayyuhal muddatsir. Nasihat anak muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV. Nah, adik-adik balik lagi bersama Kak Ari dan Betul, dengan Kak Lukman. Dan adik-adik bagaimana babanya? Masih seru Kak Lukman. Masih seru dan lebih seru kali. Iya. Sebagaimana segmen yang berikut juga lebih seru. Nah, kita akan bahas di sini Kak. Segmen yang baru ini adik-adik Apa kreasi. tadi? Kreasi ya? Kreativitas anak muslim. Masya Allah. Jadi segala macam yang sifatnya kreatif yang adik-adik lakukan, betul, adik-adik boleh rekam dan dikirimkan kepada kita dan dikirim ke sini Kari. Nah, caranya bisa menggunakan HP. HP bisa. Ya, atau bisa kamera yang sederhana. Bisa. Nanti boleh. kirimkan ke sini. Kreasi adik-adik. Atau adik-adik memiliki ide agar nanti kan harusnya Kak Imron nih. Betul Kak Imron sekali. membuat sesuatu dengan ide adik tersebut. Betul. Kirimkan ke email kita. Nah, kita sebutkan kiriman dari adik siapa nih? Betul sekali. Yang jelas Kak Imron juga akan menampilkan kreasi-kreasi yang menarik buat anak-anak muslim. Yang menarik, yang baru dan asik. Namanya aja kreasi. Iya. Kreativitas anak muslim. Dan silakan adik-adik simak dulu kreasi yang menarik berikut ini bersama Kak Imron. Betul? Adik-adik simak. Kreasi, kreativitas anak muslim. Wah, udah Masya Allah. Ternyata udah pagi nih. Udah mau siang malam. Tanggal berapa ini ya? Belum dibalik ini tanggalnya. Ada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat semuanya? Nah, ketemu lagi sekarang dengan Kak Imron. Di acara baru kita nih adik-adik. Di segmen Roja Ceria, sekarang ada yaitu kreasi, kreativitas anak muslim. Adik-adik Sobat Ceria, insya Allah pada segmen ini Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk berkreativitas. Bisa membuat kreasi, atau mungkin malah masak-masak juga adik-adik ya. Kita juga bisa bermain sains juga ya. Kita akan pokoknya berkreativitas untuk meningkatkan apa ya Dek? Pengetahuan ya, ilmu pengetahuan kita. Nah, adik-adik, tadi Kak Imron ini tadinya mau melihat kalender nih. Ternyata kalendernya belum dibuka adik-adik. Bulannya masih bulan yang lama. Adik-adik kalau di rumah punya kalender bekas buat apa? Ini Kak Imron punya ide nih.
kita akan buat sesuatu nih dari kalender bekas supaya lebih bermanfaat ya adik-adik ya. Adik-adik mau ikan? Ayo ikutin Kak Imron yuk. Oke adik-adik, sekarang kita butuhkan perlengkapan kita dulu ya. Ini kan udah ada nih kalender nih Kak Imron ya. Kita cari perlengkapannya. Ayo kita Imron cari dulu ya. Di mana Kak Imron menaruhnya? Alhamdulillah. Nah ini. Nih, kita butuh gunting adik-adik. Ada apa lagi nih Kak Imron nih? Nah, Kak Imron punya double tip. Nah, apa lagi ya Kak Imron ya? Kita cari dulu. Waduh. Nah, sebentar adik-adik ya. Nemu juga nih. Nah, Kak Imron butuh benang. Nih adik-adik perlengkapannya. Kita siap untuk berkreasi. Mari kita jalan. Kita berkreasi. Waduh. Mana nih tempatnya yang enak ya? Wah, kayaknya di sana. Adik-adik, kayaknya di sana enak nih. Yuk, gituin Kak Imron ya. Aduh, Masya Allah. Ternyata gerimis nih adik-adik nih. Wah. Kak Imron harus lari-lari jadinya nih. Ternyata sekarang suasana lagi mendung nih adik-adik nih. Nah, sekarang Kak Imron menemukan tempat nih adik-adik nih ya. Insya Allah nih seperti yang tadi Kak Imron sampaikan, Kak Imron akan berkreasi nih menemani adik-adik. Tapi sebelumnya adik-adik ya, sebelum kita berkreasi nih ya, kita saksikan dulu video kiriman dari Sobat Ceria berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama saya Umar. Kami akan mempraktekkan info sains dan teknologi yang pernah ditayangkan di Roja Ceria berjudul Balon Super. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah beberapa paku payung dan balon. Kita akan membuktikan apakah pecah atau tidak dengan satu paku payung. Silakan. Nah, kita buktikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bismillah. Wah, Masya Allah. Ternyata pecah balonnya. Nah, sekarang kita buktikan dengan banyak paku payung. Bagaimana? Silakan. Apa yang terjadi? Masya Allah. Terbuktikan kalau balon super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, nah itu tuh ya, jadi kreasi dari Sobat Ceria. Nah, adik-adik, jika ingin menampilkan berkreasi ya, baik itu kreativitas membuat suatu barang atau benda ya, atau mungkin dengan praktek-praktek sains dan sebagainya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut. Ya, Kak Imron tunggu ya, insya Allah nanti akan kita tayangkan. Nah, seperti yang tadi Kak Imron sampaikan, nah berikut Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk melakukan sebuah, ini nih ya, tadi adik-adik Kak Imron menemukan kalender. Nah ini sayang nih adik-adik ya, biasanya kan kita kalau kalender yang bekas kita buang nih ya. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya dari kalender bekas ini ya. Nah sekarang gimana caranya? Ya adik-adik bisa saksikan nih ya. Pertama kita lepaskan nih adik-adik nih ya. Nah kemudian adik-adik tadi Kak Imron sudah membawa nih gunting dan perekat. Nah Kak Imron di sini menggunakan double tip. Nah adik menggunakan lem ya. Nah kemudian adik-adik bisa melipat seperti ini. Nah seperti ini adik-adik. Ya sekitar 5 cm ya adik-adik ya. Nah sekitar 5 cm. Kemudian kita potong. Nah seperti ini adik-adik, perhatikan. Ya, kita potong. Oke. Kemudian kita lipat kembali adik-adik. Nah,
seperti ini. Nah, adik-adik boleh juga ya, ketika mau ini adik-adik menggunakan penggaris dulu ya. Kita lipat terlebih dahulu atau kita beri garis. Nah, ini Kak Imron cukup dengan dilipat saja ya. Kemudian kita potong sesuai garis yang ada. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Kita potong kembali. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik nih ya. Nih Kak Imron sudah memotong banyak nih adik-adik nih. Nah, nanti adik-adik memotongnya bebas nih, membutuhkannya. Semakin banyak kertas yang kita siapkan, nanti adik-adik bisa semakin panjang nanti yang kita buat. Nah, penasaran kan apanya yang panjang ya adik-adik ya? Nanti ya, kalau udah selesai nih adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, Kak Imron sekarang sudah menyiapkan potongan-potongan kertas seperti ini. Nah, nih seperti ini. Nah, ada banyak nih adik-adik. Gimana adik-adik? Nah, oke, seperti ini adik-adik ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya, adik-adik perhatikan. Kita ambil satu potongan kertas seperti ini adik-adik. Kemudian kita lipat. Nah, kita peroleh seperti ini adik-adik. Ya, seperti ini. Kalau misalnya adik-adik mau yang agak kecil, juga boleh. Seperti ini. Ya, atau panjang. Oke. Kemudian, nah ini Kak Imron menggunakan double tip. Adik-adik boleh juga menggunakan lem. Ya. Nah, kenapa pakai double tip? Karena ini lebih cepat kering. Kalau pakai lem kadang nggak langsung kering adik-adik. Nah, Kak Imron seperti ini. Ya, kita potong. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita buka. Ya, kemudian kita rekatkan seperti ini adik-adik. Nah, oh ya, jadinya kayak gelang adik-adik seperti ini. Berikutnya, nah kita ambil kertas berikutnya adik-adik. Nah, kita masukkan. Nah, nih seperti ini adik-adik. Kemudian, nah kita rekatkan kembali adik-adik dengan menggunakan, nah double tip kembali. Oke ya, Kak Imron tempelkan di sini adik-adik. Oke. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, berikutnya kita masukkan kembali adik-adik. Nah, kita tempelkan kembali sampai sepanjang yang adik-adik inginkan. Ya, bisa semakin panjang ya. Bisa mau 20 gelang boleh, mau 10 boleh, mau 5 juga boleh ya. Sekarang nih Kak Imron nih kertas terakhir nih, gelang terakhir ya. Kak Imron tempel kembali seperti tadi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Terus nanti gimana caranya? Apakah diginiin? Enggak lah ya. Atau buat gelang? Enggak adik-adik ya. Kita nanti akan pasang. Gimana cara masangnya? Nah, berikut ini akan Kak Imron ajarkan. Tapi sebelumnya adik-adik ya, kita beri tambahan dulu adik-adik. Nah, untuk yang ujung sini, nah ini salah satu ujungnya ya. Kita tekuk seperti ini adik-adik. Ya. Kemudian kita beri lubang kecil aja. Seperti ini. Bismillah. Hati-hati adik-adik ya. Nah. Oke. Kemudian kita ambil benang adik-adik. Nah, benangnya nggak usah panjang-panjang, kita sesuaikan kebutuhan. Nah, ini adik-adik ya. Ini Kak Imron potong seperti ini benangnya. Kemudian kita masukkan benang ini ke sini adik-adik. Oke ya, kita masukkan ke sini ke lubang. Nah, kita berikan pengaitnya. Kita bisa menggunakan, nah ini Kak Imron menggunakan lidi
Nah, Kak Imron tinggal ikat lidinya seperti ini adik-adik. Yap. Nah, kemudian kita tarik adik-adik, jadinya seperti ini. Nah, sekarang siap kita letakkan nih, ya. Nah, nanti jadi apa ya adik-adik? Nah, berikutnya adik-adik. Nah, sekarang tinggal kita gantung adik-adik. Nih, seperti ini. Nah ya, nah, Kak Imron mau naik ya. Tapi adik-adik yang ingat ya, kalau mau menggantungkan yang di tempat yang atas, adik-adik harus hati-hati ya. Nah, adik-adik harus hati-hati. Boleh minta tolong orang yang lebih tua ya. Nah, seperti ini. Kak Imron gantung di sini. Nah, oke adik-adik. Yang terakhir nih adik-adik. Adik-adik membutuhkan batu atau apa ya ini nih. Pokoknya buat kita letakkan paling bawah sebagai pemberat. Kemudian tinggal kita saksikan nih adik-adik nih. Nah, oke. Gimana adik-adik? Nah, jika tertiup angin, maka akan menjadi berputar-putar. Nah, adik-adik mau bikinnya lebih menarik, adik-adik bisa menggunakan kertas yang berwarna-warni tentunya. Adik-adik semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari. Di kesempatan kali ini, Kak Ari akan mengajarkan origami atau melipat kepada adik-adik, yaitu membuat shuriken. Menarik pasti. Bagaimana caranya? Mari ikuti langkah Kak Ari yang akan Kak Ari praktekkan di kesempatan ini. Kita ambil, kemudian kita lipat bagian tengahnya adik-adik menjadi dua bagian. Kemudian kita potong tengah-tengahnya. Kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Jadi seperti ini. Berikutnya kita lipat menjadi dua bagian. Kemudian di antara garis ini, maka adik-adik bisa lipat ke arah seperti ini. Sebaliknya. Nih, seperti ini. Berikutnya adalah adik-adik untuk membuat, nah, nih seperti ini. Sebaliknya juga. Jadi membentuk angka S. Nah, selanjutnya adalah kita menggabungkan keduanya adik-adik. Kita masukkan seperti ini. Kita perlahan-lahan akan memasukkan seperti ini. Ya, masukkan sini. Kemudian di sini. Nah. Tuh, ini adik-adik. Jadinya bintang seperti ini. Jadi bisa melihat. Udah bukan? Selamat mencoba adik-adik. Gimana adik-adik? Ya, mudah bukan? Silakan adik-adik mencoba di rumah ya. Dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan kreativitas anak muslim. Bisa nanti Kak Imron bisa mengajarkan adik-adik sains, bisa mengajarkan hal-hal yang menarik. Dan ingat, Kak Imron tunggu video kiriman dari adik-adik semuanya. Insya Allah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, adik-adik gimana kreasinya kabuluannya? Itulah yang disebut dengan kreatif. Masya Allah, Kak Ari senang sekali tadi lihat tuh. Adik-adik kalau berkreasi memiliki jiwa-jiwa kreatif, adik-adik kirimkan kreasi adik-adik di kreasi. Kreativitas anak muslim. Ide-ide juga boleh dikirimkan melalui ini nih, kirimkan ke sini. Dan nanti insya Allah akan dimuat ya Kak Ari ya. Ya, insya Allah akan kita tampilkan. Nanti kan Kak Imron akan menjelaskan. Adik-adik, ini ada kiriman dari teman-teman kita. Seperti itu. Nah, ada. Tapi juga bukan cuma segmen ini yang menarik Kak Ari. Apa? Masih banyak yang menarik. Ada lagi? Masih ada. Apa itu adik-adik? Kalau dulu kita mengenal yang enak-enak itu Kak Ari. Apa sih Kak Buliman? Ada kita mengenal yang bergizi. Oh, ayam. Ayam goreng. Enak. Terus lele. Iya. Sayur, wortel.
Sedap. Sekali. Tapi yang ini enak-enak yang berbeda. Misalnya kamu Lukman. Macan. Waduh, macan? Enak apanya kamu Lukman? Bukan untuk dimakan. Kan bisa makan adik-adik. Wow. Ini segmen yang baru, segmen yang menarik, enak. Bukan untuk dimakan aja. Tapi untuk menjadi ensiklopedi. Oh. Karena ini segmen enak ini ensiklopedi anak muslim. Jadi kita bukan cuma mengenal lele yang bisa dimakan, ayam yang bisa dimakan, sapi yang bisa dimakan, diminum susunya, tapi juga macan, tumbuh-tumbuhan yang begitu luar biasa yang Allah ciptakan dalam ensiklopedi anak. Jadi flora dan fauna ya Kak Lukman. Mungkin termasuk pemandangan kita di belakang ini nih. Tuh ada pohon-pohonan. Ada gunung sebagai pasak bumi. Bisa dibahas ini ya. Kita. Semuanya Kak Lukman. Semuanya. Nah, tunggu informasi yang bermanfaat buat adik-adik ini ya kan? Betul. Coba simak dulu yang satu ini, yaitu enak. Ensiklopedi anak muslim. Assalamualaikum Sobat Roja Ceria. Kita bertemu di acara Enak Ensiklopedi Anak. Sobat Ceria, di ensiklopedi anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Tapi kali ini saya akan mengajak Sobat Ceria menebak dulu hewan apakah yang satu ini. Dia memiliki telinga yang panjang, memiliki gigi seri yang besar, bulu yang tebal, dan berkumis. Hewan apa ya? Ya, kelinci. Sobat Roja Ceria, bagi kalian yang sudah atau mau memelihara kelinci, pastinya perlu mengetahui sifat serta karakternya. Karena ini akan membantu kalian dalam proses memeliharanya. Tentu semua hewan memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Kelinci sendiri dibedakan menjadi kelinci pedaging dan kelinci hias. Kelinci pedaging biasanya banyak dicari untuk diambil dagingnya untuk diolah. Sedangkan kelinci hias banyak dicari untuk dipelihara karena bentuknya yang lebih lucu ketimbang kelinci pedaging. Peminat dari kelinci hias kebanyakan anak-anak karena memang mereka menyukai sesuatu yang terlihat lucu dan menggemaskan. Mungkin kalian sudah penasaran kan tentang sifat dan karakter kelinci. Nah, Sobat Roja Ceria, kelinci merupakan salah satu hewan pengerat yang terbilang ahli dalam mengerat dan juga menggali. Kelinci yang sudah dewasa sangat suka dalam mengerat, namun cenderung lebih suka dalam mengasah giginya yang terus memanjang. Selain itu juga sangat suka dalam menggali. Bila kelinci berada di alam liar atau ditempatkan dalam kandang yang terbuka, pasti mereka akan menggali lubang tanpa bosan saat ada kesempatan. Sobat Roja Ceria, kelinci ternyata melakukan komunikasi dengan orang di sekitarnya, yaitu melalui pandangan, pendengaran, dan penciuman. Sehingga pemilik kelinci harus peka dalam memperhatikan kelinci, karena kelinci dapat mengenal siapa saja orang yang sering beraktivitas di sekitarnya, seperti sang pemilik memberinya makan. Perlu kalian ketahui juga bahwa kelinci tidak pernah bersuara saat dia lapar atau kenyang, kecuali dalam keadaan terdesak, seperti ketakutan atau kesakitan. Pendengaran kelinci juga sangat baik dan sensitif, sehingga kalian bisa menempatkan kelinci dalam tempat yang tenang untuk menghindari kegaduhan yang akan membuatnya merasa cemas. Di alam liar, kelinci bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan makanan yang ada di sekitarnya, asalkan masih ada rerumputan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Kelinci masih bisa bertahan hidup. Berbeda dengan kelinci ternakan dan kelinci hias rumahan yang hidupnya di sekitar kandang, kelangsungan hidupnya tergantung dari perawatan pemiliknya. Nah, Sobat Roja Ceria,
gimana informasinya tentang kelinci tadi? Menarik kan? Sekian dulu informasi tentang kelinci. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di Ensiklopedia Anak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, gimana Kak Ari? Enak gak? Enak banget. Enak banget. Informasinya menarik, bikin pinter adik-adik. Iya. Tambah kreatif. Dan membuat adik-adik menjadi luas wawasannya. Ya. Karena ensiklopedia ini berisi informasi-informasi yang bermanfaat Kak Ari. Namanya aja ensiklopedia. Iya. Jadi adik-adik simak Roja Ceria, segmen-segmen yang menarik yang menambah informasi. Iya, khususnya enak ini. Betul. Tapi bukan cuma itu, masih ada segmen yang baru. Masih ada yang baru. Namanya tetap sama, isinya cuman lebih berwarna. Ini isinya berbeda. Ya. Segmennya masih Safari. Salam Sapa Anak Negeri. Cuman adik-adik bisa menyapa kita dan menyapa teman-teman adik-adik di seluruh penjuru Indonesia dan di seluruh pelosok dunia. Dengan cara yang berbeda. Adik-adik Misalnya sapa dengan menyampaikan hafalan Al-Qur'annya. Oh iya, benar. Hafalan doanya. Hafalan hadisnya. Atau juga menyapa teman-teman kita dengan menampilkan kegiatan yang sudah adik-adik laksanakan bersama keluarga dengan teman-teman di sekolah. Betul sekali. Misalnya apa Kak Ari? Misalnya outbound. Atau sedang melakukan ada special event di sekolah. Itu adik-adik sapa teman-teman kita dengan kegiatan-kegiatan. Supaya teman-teman yang di rumah yang sedang melihat termotivasi Kak Abu Lukman. Bukan cuma termotivasi, semangat nih. Untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis. Doa-doa, kan? Juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tapi kalau mau salam-salam aja juga boleh. Makanya adik-adik simak nih yang berikut ini. Sapari, salam sapa anak negeri. Sapari, salam sapa anak negeri. Teman-teman, Fahmi mau baca surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa tuni sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Nama saya Kisya. Nama saya Nisa. Nama saya Hawa. Kami dari SD Islam Nur Iman. Hadis menjaga lisan. Amsik alaika lisanaka. Jagalah lisanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz.
Saya mau membaca surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapari, salam sapa anak negeri. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya Baba, bahasa Arab buat anak. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Kreasi, kreativitas anak muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya dari kalender bekas ini ya. Kali ini Kak Ari akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami, yaitu membuat burung. Nah, adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kak Imron tunggu ya, insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak, ensiklopedi anak. Sobat Ceria, di ensiklopedi anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Sapari, salam sapa anak negeri. Ahlan wa sahlan bikum fi Jami' al-Mubarak, Jami' Aisyah Ar-Rajhi. Ismi Abdul Aziz Sanusi. Ana adrus fi madrasah Darul Faizin Al-Khairiyah tahta isyraf madrasah Darul Hadith Al-Khairiyah. Ya ayyuhal muddatsir. Naam, nasihat anak muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, sekarang sudah masuk ke penghujung Roja Ceria kali. Iya. Dan kita akan juga tutup dengan segmen yang tidak kalah menarik. Ini lebih menarik di penghujung acara, Betul ya kan? sekali.
Karena adik-adik bukan cuma mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Tapi mendapatkan apa ya? 6. Nasihat anak muslim. Jadi adik-adik di sini akan diberikan nasihat oleh Kak Eno. Nasihat-nasihat yang berharga, nasihat-nasihat yang bermanfaat, yang membimbing adik-adik menjadi anak yang soleh dan soleha. Semangat sekali Kari. Sampai kaget. Kari juga pengen jadi anak yang soleh bagi orang tua Kari. Kita juga masih anak kan, masih punya orang tua. Masih, alhamdulillah. Karena itu adik-adik saksikan 6 nasihat anak muslim. Sekaligus kita pamit ya kalian. Iya adik-adik. Dan adik-adik silahkan simak kembali segmen-segmen yang menarik. Betul. Di pekan-pekan mendatang tentu saja. Iya, betul sekali. Akhirnya Kak Ari pamit. Abu Lukman juga pamit. Nah, saksikan terus nanti Roja Ceria Kari yang semakin menarik dan semakin berwarna. Baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Nasihat anak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Adik-adikku, apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, senang sekali Kak Eno pada kesempatan kali ini dapat kembali berjumpa dengan adik-adik, tentunya dalam acara Nasihat Anak Muslim. Adik-adikku sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim, dimanapun adik-adik berada, yang Kak Eno cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, Kak Eno mau cerita sedikit nih. Tadi Kak Eno habis makan keripik singkong yang pedes. Nah adik-adik biasanya kalau perutnya mules-mules, apa yang adik-adik lakukan? Tentu mungkin di antara adik-adik ada yang langsung minum obat mules. Atau ada di antara adik-adik yang langsung bergegas pergi ke toilet, pergi ke WC. Untuk apa? Untuk membuang hajat. Pada kesempatan kali ini adik-adik, di episode Nasihat Anak Muslim, kita akan belajar yuk tentang adab-adab ketika seorang muslim dia akan membuang hajat atau membuang kotoran yang ada di dalam perutnya. Apa saja adab-adabnya adik-adikku? Adab yang pertama yaitu hendaklah seseorang ketika dia buang hajat maka dia harus menutup dirinya menjauh dari pandangan manusia. Artinya kalau seseorang mau buang hajat adik-adik, dia di tempat yang tertutup. Jangan di tempat yang terbuka. Jangan di tempat yang orang lain itu bisa melihatnya. Tidak boleh. Karena adik-adikku, Nabi Muhammad saja ketika beliau buang hajat, beliau menjauh, menyingkir dari pandangan manusia. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika safar. Lalu kemudian Rasulullah SAW tidak menunaikan hajatnya, tidak buang hajat kecuali di tempat yang tertutup. Beliau tidak membuang hajat di tempat yang terbuka. Namun Nabi SAW membuang hajat di tempat yang tertutup, di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Nah maka adik-adikku, ketika adik-adik akan buang hajat, adab yang pertama harus dilakukan adalah hendaklah segera membuang hajat di toilet yang tertutup, tidak di tempat yang terbuka. Kemudian adik-adik sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim, dimanapun adik-adik berada, yang Kak Eno cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang selanjutnya adik-adik, ketika kita akan buang hajat, yang tentu kita akan memasuki jamban atau toilet atau WC ya, maka kita tidak boleh adik-adik ketika masuk ke dalam toilet kita membawa suatu barang atau membawa benda yang di benda itu ada nama Allah. Tidak boleh. Artinya kalau adik-adik mungkin misalnya membuat cincin, cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah, kayak cincin Nabi Muhammad SAW, maka cincinnya tidak boleh dibawa masuk ke dalam WC. Cincinnya harus ditaruh di luar dulu, kemudian adik-adiknya masuk ke dalam WC. Karena apa? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ada di tempat yang kotor. Kemudian adik-adikku, para pemirsa Nasihat Anak Muslim, dimanapun adik-adik berada, adab yang ketiga adik-adikku, ketika seseorang akan masuk ke dalam toilet,
atau masuk ke dalam WC, dia harus mengucapkan basmalah, bismillah ya, dan juga membaca doa masuk WC. Mengapa? Karena adik-adik kalau nggak baca doa dan nggak baca bismillah, nanti kita masuk di dalam WC, jin-jin bisa melihat kita. Mungkin adik kita sedang buka pakaian, jin melihat kita. Adik-adik mau dilihat sama jin? Tidak mau tentunya. Maka adik-adik perhatikan adab yang ketiga ini. Ketika kita akan masuk ke dalam toilet, ya, kita harus membaca basmalah dan baca doa masuk WC. Karena adik-adik kata Nabi SAW, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Kata Nabi SAW, penghalang pandangan jin dan aurat anak Adam, aurat manusia, tubuh kita adik-adikku, ketika apabila dia memasuki tempat pembuangan hajat, yaitu adalah ucapan bismillah. Jadi kalau kita mau masuk WC adik-adik, kita membaca bismillah, maka nanti jin itu nggak bisa melihat kita. Kita lagi telanjang misalnya ya, atau adik-adik dia mandi misalnya, maka jin itu tidak bisa melihat kita. Tapi kalau kita nggak baca bismillah dan nggak baca doa, siap-siap aja dilihatin sama jin. Mau dilihat sama jin? Kalau kayaknya sih nggak mau. Nah maka adik-adik, kemudian juga adik-adik harus baca doa masuk WC. Sudah hafal kan doanya? Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithsi. Artinya apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan juga dari setan perempuan. Kemudian adik-adikku, adab yang selanjutnya, adab yang keberapa? Adab yang keempat. Ketika kita akan masuk ke toilet ya, atau kita akan buang hajat, kita ketika masuk adik-adik mendahulukan kaki sebelah yang kanan atau yang kiri? Mendahulukan kaki yang kiri. Kalau mau masuk rumah atau masuk masjid, kita dahulukan kaki kanan. Tapi kalau mau masuk ke dalam WC, yang kita dahulukan adalah kaki kiri. Karena prakteknya Nabi Muhammad SAW demikian. Ketika masuk WC, beliau mendahulukan kaki kiri. Ya, kecuali untuk hal-hal yang baik. Misalnya adik-adik untuk menyisir rambut, untuk memakai sendal, ya, untuk bersuci, maka Nabi Muhammad SAW lebih mendahulukan anggota bagian yang kanan. Nah, adapun ketika masuk WC adik-adik, mengapa menggunakan kaki kiri lebih dahulu? Karena WC itu merupakan tempat yang kotor. Jadi kalau yang baik itu kaki kanan, kalau yang kotor kaki kiri lebih didahulukan. Kemudian adik-adik sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim, dimanapun adik-adik berada yang kena cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang selanjutnya adik-adikku, ketika kita akan buang hajat, kita ada di dalam toilet, ada di dalam WC, adik-adik tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol, apalagi sampai ngobrol. Kemudian apalagi sampai nyanyi-nyanyi. Ada nggak di antara adik-adik yang kalau lagi di kamar mandi, entah lagi mandi kah, atau lagi buang hajat kah, ada nggak yang ngobrol-ngobrol? Ada nggak yang nyanyi-nyanyi? Nah, kalau misalnya masih ada, coba di stop ya adik-adik, karena merupakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina ketika kita sedang berada di kamar mandi, kemudian kita berkata-kata yang tidak darurat, berkata-kata sesuatu yang kita sedang tidak butuh. Apalagi sampai-sampai kalau kita menyanyi. Menyanyinya saja tidak boleh dalam Islam, apalagi sampai menyanyi di dalam WC, tidak boleh. Nah, maka adik-adikku, ketika kita ada di dalam WC, kita diam saja. Misalnya kita sedang buang hajat, udah kita selesaikan sampai selesai. Atau kalau lagi mandi, ya sudah sampai selesai mandi. Kecuali adik-adik, kalau misalnya adik-adik lupa bawa handuk misalnya, kemudian adik-adik minta tolong sama abi atau sama uminya atau sama kakak-kakaknya, ketika sudah selesai, tolong umi, abi, tolong ambilin aku handuk dong. Nah, maka itu boleh, karena itu merupakan sesuatu yang adik-adik butuhkan. Tapi kalau hanya berkata-kata yang tidak dibutuhkan, maka boleh tidak? Tidak boleh.
Kemudian adik-adikku sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim, dimanapun adik-adik berada, yang kalian cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adik-adik, ketika kita buang hajat, ya, maka kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya, karena Nabi SAW melarangnya. Kita nggak boleh nih, misalnya adik-adik pipis ya, nggak boleh pipisnya menghadap kiblat atau membelakanginya, ya tidak boleh. Maka kita ngambil arah mana kalau gitu? Maka ngambil arah berlawanannya. Misalnya arah kiblat kita ada di arah barat, ya, dan belakangnya itu ada di timur. Maka kita boleh menghadap ke selatan atau juga ke utara, tapi nggak boleh menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Dan adik-adikku sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim, dimanapun adik-adik berada, sesudah kita selesai ya menunaikan hajat kita, ya misalnya kita membuang kotoran ya, maka kita sudah selesai dan kita keluar dari toilet. Maka adabnya adalah mendahulukan kaki sebelah yang kanan. Kalau tadi kita masuk menggunakan kaki kiri adik-adik, nah ini sekarang kita mau keluar WC, keluar dari toilet, kita mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Kemudian apalagi yang dilakukan? Yaitu membaca doa. Sudah ada yang hafal doanya? Bagaimana doanya? Pendek sekali doanya adik-adik. Gimana? Allahumma inni a'udzubika. Itu doa masuk WC. Nah kalau doa keluar WC adalah ghufranak atau ghufranaka. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Masya Allah, udah kita selesai buang hajat, plong lega adik-adik, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kita mohon ampun pada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Nah adik-adikku sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim, dimanapun adik-adik berada, yang kalian cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah adik-adik beberapa adab-adab yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk Kak Eno dan untuk adik-adik semuanya. Insya Allah adik-adik, kita akan kembali berjumpa pada kesempatan Nasihat Anak Muslim selanjutnya. Kalau gitu Kak Eno pamit undur diri dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.